Halo, kembali lagi dengan saya Alpen. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sesi sebelumnya, yaitu pada sesi interaksi sosial, dan sekarang kita akan melanjutkan pada sesi lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologisnya, lembaga sosial itu adalah salah satu lembaga yang bisa diartikan sebagai organ yang bekerja atau berfungsi dalam masyarakat. Lembaga sosial juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan fungsi dan juga tujuan yang ada di dalam masyarakat. Jadi singkatnya, lembaga sosial itu adalah himpunan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di masyarakat. Jadi awal mula terbentuknya lembaga sosial itu adalah ketika individu sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri. Makanya atas sesama manusia mereka saling membutuhkan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia itu harus melakukan interaksi, baik individu maupun kelompok, seperti yang sudah dalam video sebelumnya. Nah, jika masyarakat itu mempunyai kebutuhan yang sama dan juga dikelompokkan yang sama, maka bisa menjadi suatu lembaga sosial. Nah, nanti lembaga sosial ini akan melayani ataupun akan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentunya kebutuhan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika sudah terbentuk, di dalam lembaga itu juga timbul aturan-aturan yang disebut sebagai norma. Jadi apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia maupun masyarakat. Jadi singkatnya, norma ini tuh memberitahu kita apakah perbuatan kita yang sudah kita lakukan ini benar atau salah. Bagaimana cara kita menentukan mana yang benar mana yang salah, itu adalah cara masyarakat dalam menentukan kesepakatan mereka masing-masing. Di Indonesia sendiri, norma itu ada 5. Yang pertama norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Norma agama itu adalah aturan ataupun kaidah yang menjadi pedoman umat, yang tentunya ini peraturannya berasal dari Tuhan dan juga diteruskan oleh utusan-utusannya. Dan juga norma agama ini berisikan seperti perintah, larangan, maupun anjuran-anjuran bagi pemeluk agamanya masing-masing. Ada norma hukum, di mana aturan-aturan yang berasal dari pemerintah atau negara yang sifatnya ini mengikat dan juga dapat dipaksakan. Norma hukum ini bisa tertulis maupun tidak tertulis, dan diwajibkan oleh masyarakat untuk mengikuti perintah maupun larangan yang dianjurkan. Lalu ada norma kebiasaan, di mana singkatnya ini adalah perbuatan ataupun tingkah laku kita yang kita lakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Lalu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah aturan yang menata tindakan manusia atau perilaku manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari. Dan yang terakhir ini adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah peraturan sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Norma ini hampir sama seperti norma kesusilaan yang berkaitan dengan tindakan perilaku manusia, tetapi yang membedakan adalah norma kesopanan ini tidak selalu diterapkan di berbagai daerah. Lembaga sosial umumnya kan lahir berdasarkan dari nilai ataupun norma yang ada di masyarakat. Dengan begitu, tujuan lembaga sosial itu adalah untuk mewujudkan nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menciptakan aturan-aturan yang disebut sebagai norma tadi, yang membatasi perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial memberikan pedoman atau arahan kepada anggota-anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, lembaga sosial ini adalah sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lalu ada apa saja jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat? Yang pertama itu ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Jadi peran dari lembaga keluarga ini adalah untuk membina dan juga membimbing anggota-anggotanya untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan fisik maupun lingkungan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada lembaga agama. Jadi lembaga agama ini adalah sistem keyakinan dan juga praktek keagamaan di dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan juga dibakukan. Jadi lembaga agama ini adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam berkehidupan secara pribadi maupun membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu ada lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi ini adalah yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu
ke arah yang lebih baik. Contoh lembaga sosial itu misalnya seperti sekolah. Lalu juga ada pendidikan yang non-formal seperti kursus-kursus keterampilan, kursus komputer, dan masih banyak lainnya. Dan juga ada pendidikan informal yang biasanya dilakukan di rumah. Dan yang terakhir ada lembaga politik. Jadi lembaga politik itu adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Lembaga politik juga memiliki fungsinya sendiri, misalnya seperti memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimiliki. Lalu ada juga untuk merencanakan dan juga melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial, serta mengusahakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Oke, kita cukupkan materi kita pada interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.